ini ingin melakukan sesuatu. Apa itu Pak? Udah paham ya Pak ya? Mau ngapain Pak? Syahwat. Ya Pak ya. Jadi ingin apa Pak? Ingin memperkosa anak ini. Qadarullah Pak. Tahu Pak apa yang terjadi Pak? Ketika dia mau membuka pintu mobil garasinya itu tidak bisa dibuka. Sampai 1 jam, 2 jam gak bisa. Sampai panik nih orang ini. Ketika itu juga dia bawalah mobil ini ke bengkel. Dibuka juga sama orang tukang bengkelnya, montirnya segala macam. Gak bisa juga Pak. Nah setelah dibawa ke bengkel akhirnya apa? Orang bengkel juga panik. Takutnya nih orang yang ada di dalam mobil ini mati. Dia udah gak mikirin lagi yang namanya syahwat. Orang namanya khawatir, gak mikirin lagi yang namanya syahwat. Akhirnya apa Pak? Di-calling lah polisi. Ya Pak ya, ketika di-calling polisi, kemudian dicoba juga untuk dibongkar, gak bisa juga Pak. Sampai waktu malam Pak, dari siang pulang sekolah sampai waktu malam. Ya Pak ya? Kemudian akhirnya apa? Pak polisi juga bingung. Akhirnya datangin syekh. Syekh itu di Arab itu Pak, orang yang hafiz Quran, bisa membaca ayat-ayat ruqyah. Kemudian diruqyah lah mobil itu, kemudian akhirnya apa? Terbuka mobil itu. Nah, qadarullahnya Pak, si anak perempuan ini sehat walafiat seperti ketika dia kehilangan di jalan. Paham ya Pak ya? Ketika Syekh itu bertanya kepada anak putri ini, anak perempuan ini, apa yang terjadi Pak? Hai anak perempuan, apa yang membuat kamu bisa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? Katanya apa Pak? Katanya apa Pak? Saya cuma mengamalin 2, yaitu membaca zikir pagi petang. Jujur nih Pak, yang baca zikir pagi petang siapa Pak? Yang rutin. Alhamdulillah. Baru 1. Yang lain Pak? Nyusul yang lain. Nyusul yang lain Pak ya. Iya. Insya Allah kita doakan semuanya, mudah-mudahan nanti bisa jaga baca zikir pagi petang. Amin. Amin. Ternyata Pak, zikir pagi petang ini adalah perisai Pak. Tahu perisai Pak? Perisai itu bisa melindungi. Setiap orang melakukan kejahatan, maka yang terjadi apa Pak? Tidak akan terjadi. Qadarullahnya saya alhamdulillah punya pengalaman pribadi Pak. Ya Pak ya, lagi bawa motor pusing dari sekolahan SMK Yadika 13 Tambun Pak. Kemudian saya bawa motor, itu orang bawa kencang-kencang semua Pak. Ketika ada mobil Avanza di depannya lagi ada truk yang mau belok untuk masukin barang-barang apa Pak? Kayak gini, hebel-hebel, kagetan Pak. Jadi ada mobil Avanza, tahu-tahu berhenti kaget. Setelah itu orang yang di belakang saya semua terabrak Pak. Alhamdulillah qadarullahnya saya tidak. Gara-gara apa Pak? Waktu itu saya lagi baca zikir pagi petang pulang sore Pak. Ada satu doanya Pak, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ketika kita keluar rumah. Ya Pak ya. Jadi setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lisan kita, kemudian setelah itu kita bisa tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita cinta pasti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya berupa amalan yang kecil yang tidak dilihat oleh manusia. Makanya banyak bahwa Rasulullah SAW itu apa ya Pak ya? Jadi amalan itu mungkin kita target ya Pak ya. Amalan itu harus sholat, puasa, zakat itu harus. Tapi untuk terus-menerus kontinu itu yang mahal. Terus-menerus untuk dalam ketaatan itu yang mahal. Ini yang harus kita jaga semuanya. Yang kedua Pak, ini tentang syukur. Yang kedua, tips untuk yang punya rumah baru setelah ini dibuka, ini masih kosong-kosong semuanya. Mudah-mudahan kita doakan bersama semuanya ini benar-benar menjadi lingkungannya madani. Amin. Madani apa artinya Pak? Madinah, kota Madinah. Madinah itu kota, Madani adalah orangnya berperadaban. Kalau orang sudah berperadaban berarti orangnya cerdas-cerdas, menyikapi perbedaan adalah bagian daripada sunnah, maka dia juga bertambah amalannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum khusus yang membuka tempat wilayah ini. Amin amin ya rabbal amin. Tips yang pertama Pak, ketika kita punya rumah baru apa yang kita lakukan Pak? Ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 36 sampai 42 Pak. Silakan. Itu kisah pemuda yang mana saling godok-godokan antara orang yang punya pohon anggur atau pohon kurma dengan kebun anggur. Yang satunya sombong, yang satunya enggak. Yang satunya tidak punya apa-apa dengan rumah yang sederhana, reot dikontrakan, anggap seperti itu. Tapi setiap masuk dia ucapkan apa Pak? Assalamualaikum, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Buka surat Al-Kahfi ayat berapa tadi Pak? 36 sampai 42.
Jadi setiap kita mau masuk nih Pak, tadi belum masuk ya, udah masuk dari tadi ya. Assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, ucapkan apa Pak? Masya Allah la quwata illa billah. Ada dua Masya Allah Pak. Masya Allah la quwata illa billah ini untuk benda, rumah-rumah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau kebun-kebun. Ada yang kedua Masya Allah wa tabarakallah. Masya Allah wa tabarakallah itu adalah sifat manusia yang kita puji. Ya, Pak ya. Jadi ada keagungan bentuk sesuatu yang membuat kita takjub, maka kita ucapkan Masya Allah. Kalau rumah ini bagus, insya Allah amin, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu, dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita ucapkan Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita ucapkan terus, maka yang terjadi apa Pak? Rumah kita aman dan adem. Yang kedua adalah senantiasa menjaga prinsip syariat Pak. Jadi mohon maaf Pak, yang masih cinta sama benda-benda, wujud-wujud dan seterusnya yang bentuknya makhluk hidup berupa foto dan segala macamnya, silahkan tinggalkan. Kenapa saya sampaikan begini Pak? Karena itulah yang membuat rumah kita jauh dari malaikat. La taj'alu baitukum aukum maqabiro. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan apa Pak? Kalau kuburan Cina itu apa Pak? Kalau kuburan Cina itu ada foto, ada barang-barang segala macam yang perhiasannya adalah nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketika kita banyak perhiasan, banyak isi rumahnya, maka itulah yang dipertanggungjawabkan nanti. Di sini yang banyak mobil, yang banyak motor, maka akan diberikan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Makanya saran saya kayak rumah orang Jepang Pak. Jepang itu sederhana, dia hanya lesehan seperti biasa, kemudian duduk manis. Setelah itu tidak banyak barang. Pernah lihat Pak rumah orang Jepang? Belum ya? Kebetulan mertua pernah ke Jepang tahun 86, jadi ceritanya banyak. Ya sehingga gotnya pun itu bersih dari kotoran. Kalau kita gotnya kotoran isinya apa Pak? Ya itu semua ya Pak. Ada minyak, ada apa lagi Pak? Kotoran manusia, kotoran apa lagi Pak? Hewan segala macam mengumpul jadi satu. Kalau di Jepang Pak, satu saja tercemar, satu ikan mati, maka rumah itu akan digusur langsung sama pemerintah Jepang. Hebat nggak Pak? Sayangnya nggak punya agama. Itu aja sih. Nggak punya agama. Maka solusi yang kedua adalah Pak, hilangin semuanya agar terjadi apa Pak? Rumah kita dihiasi oleh malaikat. Yang ketiga Pak, senantiasa membaca suratul Baqarah di rumah. Kalau nggak sempat baca surah Baqarah, ulama ini menyampaikan baca Al-Quran itu adalah warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil dengan lisan kita, semampu kita. Kalau kita nggak mampu, selemah-lemah kita, setel Al-Quran di rumah. Inilah yang menjadi perhiasan kita semuanya di dunia ini dengan cahaya nurul iman. Apa Pak? Nurul iman. Jika rumah kita ini terjadi kesinambungan yang luar biasa sekali, menjadi rumah yang thayyibah. Amin amin. Jadi ketika tiga ini Bapak hilangkan semua ya Pak ya. Jadi Bapak lakukan misalnya mengucapkan salam keluar masuk. Kemudian setelah itu hindari benda-benda, kemudian warna-warna gambar segala macam hindari. Kemudian yang terakhir kita senantiasa membacakan Al-Quran, maka rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-cirinya Pak, Bapak pulang kerja tidak ada emosi di rumah. Bapak pulang kerja diuji sama anak, kemudian seterusnya ada gangguan-gangguan di rumah, tidak ada sama sekali. Ya Pak ya. Nah itulah fungsinya kita tasyakur hari ini. Ini pintu awal untuk mentasyakuri rumah kita yang tadinya kosong, sehingga semua kekosongan bentuk setan jin semuanya dihilangkan. Agar apa Pak? Agar kita nanti tidur di sini tidak ada yang iseng, istri ditinggal nyaman, anak tidak diganggu sama makhluk yang lainnya. Itu ya Pak ya. Yang terakhir, tadi kita udah tasyakur juga, kemudian memperingati 100 hari adiknya Bang Bungsu ya, atau mertuanya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, yang kita doakan menjadi diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dikumpulkan zuriatnya, keluarga besarnya di surganya Allah. Singkat padat Pak, tidak pakai lama karena besok sudah mau olahraga, mau keliling ke orang-orang, silaturahmi, kemudian selanjutnya main ke mana lagi Pak, ajak anak keluar segala macam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum. Kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekhilafan dari saya sendiri. Min kulli alfal istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin semuanya yang saya hormati, inilah tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Danitawan